Mengawali kisah seorang wanita yang merupakan seorang doktor. Sebut saja Dr. Lisa. Ini orangnya. Dia bekerja sebagai dokter pada sebuah kapal yang dipimpin oleh Kapten Lee. Dia mempunyai misi untuk balas dendam pada Kraken. Kraken ini merupakan monster gurita yang bermutasi karena terkontaminasi oleh limbah nuklir yang dibuang oleh orang yang tak bertanggung jawab. Mereka hanya menikmati hasil dari nuklir sedangkan limbahnya dibuang ke laut. Tak sadar mereka, perbuatannya itu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Belum lagi, sampah-sampah yang dihasilkan manusia saat mereka rekreasi di tepi pantai. Jutaan sampah yang dihasilkan inilah yang menyebabkan terganggunya ekosistem Kraken dalam laut, sehingga hewan ini marah atas kerusakan populasinya. Kraken yang sudah mengganas menyerang manusia untuk dijadikan inang telurnya pada musim kawin. Sementara itu, Dr. Lisa ini mempunyai misi balas dendam kepada Kraken karena monster gurita ini telah menyebabkan kematian pada pacarnya saat mereka melangsungkan pemotretan pranikah di tepi pantai. Dan pria ini kita beri nama Raymond, seorang pemuda yang tangguh, kuat dan tak mudah goyah dan bisa membuat keputusan dengan bijaksana. Tak salah, Kapten Lee mempercayakan posisi kapten pengganti dirinya kepada Raymond. Kepercayaan Kapten Lee membuat putranya cemburu kepada Raymond. Sebut saja namanya Martin. Dengan segala keangkuhannya, Martin membuat cekcok dengan Raymond. Raymond pun memahami kondisi Martin. Tapi Kapten Lee tetap dengan keputusannya. Ini namanya Marto. Dia tengah menikmati roti yang disembunyikan saat Raymond dan Martin sedang bertengkar. Semacam lender yang berasal dari atap kapal menetesi rotinya dan... perjalanan hidupnya harus selesai oleh Bobit, sang monster cacing. Ternyata lender tadi adalah hasil air liur Bobit. Bobit adalah monster cacing yang ikut bermutasi akibat limbah nuklir yang berserakan di tanah. Bobit juga mencari darah manusia yang digunakan sebagai indung telurnya saat berkembang biak. Inilah awal ketegangan dan kekacauan dalam kapal Kapten Lee yang penuh misterius, ambisius dan Maximus. Kapten Lee memerintahkan Thomas untuk melabuhkan kapal di dermaga terdekat. Dengan sigap, Thomas menuju ke ruang kendali mencari titik lokasi dermaga. Saat itulah, kapal Kapten Lee diserang oleh serombongan bajak laut dari pinggir hutan. Stop! The captain. Dan mereka semua ditawan dan siap untuk dibawa ke markas. Dalam penawanan itu, Deka, salah satu awak kapal Kapten Lee, tewas tertembak karena memberikan perlawanan. Demi keselamatan diri masing-masing, Kapten Lee dan pasukannya hanya berdiam diri dan menuruti semua kemauan bajak laut. Mereka digiring ke wilayah markas dan dikurung dalam sebuah jeruji balok yang dikunci rapat. Mereka akan dijadikan umpan Kraken. Pasukan bajak laut ini berambisi memusnahkan Kraken kerana makhluk ganas ini selalu menjadi penghalang mereka dalam mengarungi lautan. Lisa, sang dokter kapal ini merasa bersalah atas semua kejadian yang menimpa pasukan kapal Kapten Lee. Sebenarnya, Dr. Lisa mengubah arah rute kapal karena ia ingin meneliti dan balas dendam pada Kraken. Kraken, si gurita raksasa itu telah menelan pacarnya di saat hari bahagia mereka. Mendengar pengakuan Dr. Lisa, Martin sangat marah.
Bahkan ia berdebat habis-habisan dengan ayahnya karena sang ayah memberikan pembelaan pada Dr. Lisa. Kemarahan Martin tak membuat hati Dr. Lisa tersurut. Justru dia semakin berapi-api menuntaskan masalah tersebut. Melly akan dijadikan umpan pertama pada Kraken. Dia diberi minuman memabukkan oleh salah satu bajak laut agar mudah dikendalikan. Thomas datang memberikan pertolongan, tapi inilah yang terjadi. Sementara itu, Bobit kembali menyerang bajak laut yang sedang bersiap menjadikan Melly umpan. Para bajak laut tewas oleh Bobit melalui gigitannya. Si Bobit ini harus mendapatkan sejumlah darah untuk dapat bertahan hidup setelah mengalami masa mutasi. Bahkan, saat Kapten Lee dan pasukannya masih dalam jeruji besi, si Bobit siap mengancam keselamatan hidup mereka. Dengan segala ketakasan, mereka bekerjasama menghadapi si Bobit. Kelicikan si Bobit dalam menghadapi mereka membuat kehidupan Thomas berakhir, alias is dead. Situasi yang panik itu membuat Phoebe, sepemimpin bajak laut, menjadi angkat tangan, alias menyerah. Dia juga butuh relasi dalam menghadapi si Bobit dan Kraken. Paginya, mereka menguburkan mayat Thomas. Belum sempat mereka pergi dari pulau tersebut, si Bobit kembali mencari gara-gara dengan mereka. Dan entah mendapat mobil dari mana, si Raymond dan rekannya langsung kabur dari serangan Bobit. Tapi suatu ketika mereka tak punya pilihan lain untuk menyelamatkan diri dan si Bobit ini terlempar jauh, guys. Dalam situasi yang masih panik, kacau dan galau, tiba-tiba Melly kebelet pipis. Aduh, di saat genting begini, si Melly masih bisa memutar otaknya untuk pipis. Situasi penjagaan Melly dari serangan Bobit mungkin dapat mereka hindari. Namun serangan dari ribuan lipas membuat Dr. Lisa dan Melly mencari tempat bergantung. Si Phoebe tak kehilangan akal. Dia langsung menyalakan korek api dan membakar ribuan lipas yang menggelikan itu. Habis masalah lipas yang menggelikan itu, si Bobit kembali menghadang mereka. Sepertinya si Bobit ini betul-betul membutuhkan darah manusia untuk kembali bermutasi. Si Bobit juga menyerang Kapten Lee, sehingga masa hidup Kapten Lee harus berakhir di sana. Mereka harus segera meninggalkan pulau itu. Phoebe, sang pemimpin bajak laut, menyimpan sebuah sikoci. Dia mempersiapkannya dan segera keluar dari pulau itu. Dr. Lisa sudah tak memikirkan balas dendamnya, tapi lebih kepada keselamatan dirinya dan sahabat-sahabat seperjuangannya. Saat semuanya siap berangkat, tiba-tiba Raymond berbalik pikiran. Dia tidak ingin banyak lagi manusia yang menjadi korban keganasan Kraken. Dia merencanakan sesuatu untuk menghadapi Kraken, si monster laut itu. Sementara itu, Martin dan kawan-kawannya kembali menyusul Raymond. Mereka sepakat, sedarah dan seperjuangan bersama-sama membasmi Kraken dari permukaan bumi. Raymond, Dr. Lisa dan Phoebe menjebak Kraken dengan menyalakan api. Yang mana si Kraken ini menyukai api sebagai penghangat tubuhnya yang kedinginan setelah seharian berkelana dalam lautan.
Dr. Lisa menjelaskan bahawa vaksin yang dia racik selama berlayar dapat mengembalikan tubuh yang mengalami mutasi hingga dapat menjadi normal kembali. Tapi masalahnya, jarum suntik yang berisi vaksin itu terjatuh saat Dr. Lisa dan rekannya diserang bobit sewaktu berlabuh di pinggir hutan. Saat Martin dan Melly sibuk mencari vaksin, tiba-tiba si bobit tak henti-hentinya menyerang mereka. Melly berhasil menyuntikkan vaksin ke tubuh bobit dan vaksin itu bekerja sangat efektif sehingga bobit mati tak berdaya. Raymond, Dr. Lisa dan Phoebe memberikan perlawanan pada Kraken sang monster laut. Mereka menembak Kraken. Tembakan demi tembakan itu tak membuat Kraken kesakitan, apalagi mati tak berdaya. Justru dia semakin kuat dan ganas. Saat Melly berusaha melindungi Martin dari tusukan tentakel Kraken yang tajam dan runcing itu, di saat itulah Martin dan Melly meninggalkan bumi persada dengan segala kenangan yang tak akan terlupakan. Sepertinya cinta mereka akan bersemi di surga. Perlawanan yang diberikan oleh Raymond dan Phoebe pada Kraken justru membuat mereka terluka parah hingga muntah darah. Dr. Lisa semakin marah dan geram. Dia bersiap menghadang monster laut sekaligus balas dendam atas kematian pacarnya 3 tahun yang lalu akibat serangan Kraken ini. Dia bersiap menyalakan api. Sebelumnya, dia telah mempersiapkan minyak bersama Phoebe untuk membakar monster laut itu. Api menggelora besar membakar Kraken. Karena Kraken pencinta api, dia tidak dapat musnah dalam kebakaran itu. Raymond berusaha mengambil vaksin dalam suntik yang terjatuh oleh Melly. Memorinya kembali ke masa lalu bersama orang-orang terdekatnya yang dihabisi oleh Kraken. Dia semakin geram dan menakutkan. Seketika kemarahannya memuncak. Dia mengambil vaksin itu, ternyata jarum suntik itu sudah kosong. Raymond mengambil pisau dan menusuk kepala monster hingga dia hancur lebur. Dan kisah malang yang dialami pasukan kapal Kapten Lee tamat sampai di sana. Dari filem ini, dapat kita petik sebuah pelajaran, iaitu jadilah manusia yang bisa menyatu dengan alam. Karena alam ini adalah kita. Membiarkan kerusakan ekosistem laut akan menyebabkan bencana yang datang kepada kita dan merugikan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita menjadi manusia yang cinta alam demi kasih sayang sesama kita.